Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jamparing disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Betul juga tujuanmu untuk bersembunyi di kerajaan Benawa. Telah diketahui. Bahkan Pentar asli dan seorang perempuan yang bernama Lasmini telah berada di sana menunggu kedatanganmu. Kalian akan ditangkap Pentar Jadian. Dan kau juga, Suhita. Tapi saya tidak pernah mengatakan kepada siapa-siapa. Kecuali kepada orang yang akan melindungi saya dan Suhita. Yaitu Rampuka dan Baludra. Maksudmu diketahui oleh orang lain? Coba kau lihat di telapak tanganku. Hah? Widura? Kurang ajar Widura itu. Setan. Tapi dari mana si Widura tahu rencana saya, Nek Sihir? Kau pernah mengatakannya di tengah hutan. Tapi mengatakan kepada siapa, Nek? Kau mengatakannya kepada temanmu, Suhita. Tapi secara kebetulan Widura bersembunyi di belakangmu bersama seorang wanita dan bayinya. Kalau begitu, musnahkan dulu Widura dan Karnis. Karena mereka berangkat bersama-sama. Dialah biang keladi yang membocorkan rahasia saya, Nenek Sihir. Saya mohon, lumatkan dulu orang Belambangan itu. Benar, Nek Sihir. Dia orang yang sombong. Susah diajak kerjasama. Walaupun diiming-iming oleh uang yang banyak. Itu dulu saya rasakan ketika saya masih menjabat Demang di wilayah Kadipaten Jamparing. Si Widura lah yang paling sinis kepada saya. Dasar setan alis dia. Sudah, jangan banyak omong. Lihat saja. Aku akan kirim harimau besar untuk menerkam mereka. Tapi ini juga tidak menjamin bahwa mereka bisa dibinasakan seketika. Karena kedua orang itu mempunyai ilmu kadikjayaan cukup tinggi. Misalnya si Widura, dia mempunyai ilmu kebal yang badannya sulit untuk dilukai. Ya, tapi kita lihat saja. Nek, apakah ilmu nenek tidak bisa mengalahkannya sekaligus? Kau harus ingat, aku hanya raja di bidang ilmu sihir. Jadi agak sulit untuk melawan ilmu kadikjayaan. Namun demikian, tentu saja ilmu sihirku adalah ilmu sihir kelas tinggi. Yang penting, saya bisa lepas dari kejaran orang-orang Madangkara itu. Saya sudah capek jadi buruan. Iya, saya juga sudah kangen sama istri-istri saya yang cantik. Diam, goblok. Iya. Dasar mata keranjang kamu, Suhita. Maaf, Nek Sihir. Mulai saja, Nek. Bangunlah macanku. Bangunlah macanku. Bangunlah macanku. Wah, besar sekali macan ini. Pasti Widura dan Karnis akan mudah diterkamnya. Pergilah sekarang, hei macanku. Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Ya. Kuda ini meringkik terus dan ketakutan. Ada apa ini, Widura? Turun dari kuda Karnis.
dan meringkik terus. Iya. Ikatkan tali kendalinya di pohon itu. Cepat. Iya, baik. Up, 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 up. Iya, manis. Iya, manis. Up, up, up. Diam ya, manis. Jangan takut, manis. Jangan takut. Ya. Sekarang kuda-kuda ini tidak ketakutan lagi, Widura. Pasti ada sesuatu yang bakal terjadi. Oh, Waspadalah, Garnis. Angin mulai agak kencang. Iya. Siapkan senjatamu. Ya, Widura. Wah, ternyata macan besar menghadang kita. Jaga kuda-kuda itu. Iya. Jangan sampai diterkamnya. Baik. Ya. Hei, macan. Kalau kau macan biasa, minggirlah. Jangan mengganggu perjalanan kami. Tapi kalau kau macan jadi-jadian yang jahat, rekamlah aku. Aku tidak takut padamu. Macan itu bersiap-siap akan menyerang Widura. Macan itu mundur beberapa langkah sambil mulutnya dibuka, memperlihatkan taring-taringnya yang besar dan tajam. Ayo, seranglah aku. Ya, hadap. Ya, ya, ya. Macan itu begitu ganasnya menyerang Widura. Tangannya yang besar dengan kuku-kukunya yang sangat runcing dan besar menyambar ke kiri dan ke kanan. Namun, Widura dapat menghindarkannya dengan cekatan. Nah, sekarang Widura dapat memegang tangan macan yang sebelah kiri. Widura diseretkan kemari. Rupanya macan itu ingin melepaskan pegangan tangan Widura yang cukup kuat. Aduh, kurang ajar. Pantatku sakit kena batu. Kurang ajar. Wah, Widura kesakitan dibanting macan itu. Widura mundur dan berlindung di balik batu. Tapi macan itu menerkam dengan ganas sekali. Aduh, dia menerkamku. Iya. Ayo, makan badanku kalau kau mampu menggigitku. Ayo, pilih dagingku yang empuk. Ayo, jahanam. Ayo gigit seluruh badanku kalau bisa. Nah, Widura mulai memperlihatkan ilmu kebal. Macan itu melumat seluruh badan Widura, tapi tidak mempan. Garnis, habisi macan ini. Aku harus mempergunakan selendang sutra kuningku. Nah, selendang sutraku telah lurus dan mengeras seperti besi kuning. Cepat bunuh macan ini, Garnis. Baik, Widura. Iya. Macan itu menghilang, Widura. Sudah kuduga dari semula bahwa macan itu macan jadi-jadian. Ini jelas perbuatan sihir yang ditujukan kepada kita, Garnis. Iya, tapi siapa yang mengirimnya? Siapa lagi kalau bukan si nenek sihir yang berada di Gunung Setan itu? Apakah mungkin kita bisa mengalahkan si nenek sihir? Si nenek sihir itu bukan manusia yang istimewa. Buktinya, macan jadiannya yang begitu besar, yang pasti ia kirim dapat kita kalahkan. Jadi tidak ada alasannya untuk takut. Walaupun mungkin si nenek sihir itu belum mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Apapun yang akan terjadi, kita harus gempur si jahanam bentar palsu dan kawannya itu. Itulah tujuan yang utama. Mari kita berangkat lagi. Kita sudah banyak kehilangan waktu. Mari. Kabupaten Garung ini. Tapi belum ada beritanya bahwa bentar palsu, Suhita, dan katanya nenek sihir berada di sini. Bahkan saya mendapat kabar orang-orang Badangkara telah berada di Keraton Benawa. Apakah kabar itu benar, Kakang? Saya sendiri belum bisa memastikannya, sebab Kakang belum ke keraton. Siapa katanya orang-orang Madangkara yang sudah berada di keraton itu, Kakang Baludra? Katanya bernama Raden Bentar, Lasmini, Paksi Jaladara, Anjani, dan Dewi Rara Amiati. Oh, rupanya mereka akan mengepung bentar palsu di kerajaan Benawa ini. Yang anehnya,
Dari siapa mereka tahu bahwa Bentar palsu akan bersembunyi di sini? Ya, aneh sekali. Tidak mungkin bukan kalau Bentar palsu sendiri yang memberitahukannya. Kecuali dia sudah gila dan ingin cepat mati, Rai Rampuka. Kalau begitu, siapa orangnya, Kakang? Ya, entahlah. Mungkin nanti bisa diketahui. Karena dengan adanya orang-orang Madangkara berada di keraton, kita akan sulit untuk menghantam Sri Maharaja Benawa pada saat ini. Sebenarnya, kalau bisa, kita sekarang ini menghantam Sri Maharaja Benawa dan sekaligus membunuh Raden Bentar dan Paksi Jaladara sebagai luapan dendam kita pada mereka. Dendam untuk membalas sakit hati orang tua kita yang telah dibunuh oleh orang tuanya. Untuk saat ini, tindakan itu hanya angan-angan saja, Kakang. Kakang juga hanya mengatakan seandainya. Tentu saja, pasukan Kadipaten Garung belum cukup kuat untuk menyerang keraton dan menggulingkan raja yang sekarang berkuasa. Kita masih perlu bantuan pendekar-pendekar kelas tinggi seperti Bentar palsu, Suhita, dan katanya si nenek sihir yang sakti. Nah, kalau begitu kita tunggu saja kedatangan mereka, Kakang. Kita sudah berada di wilayah Kerajaan Benawa. Orang tadi mengatakan bahwa kadipaten ini bernama Kadipaten Garung dan kita sedang berada di pusatnya. Ramai sekali kadipaten ini. Bangunan-bangunannya sangat bagus. Pasarnya luas dan ramai dikunjungi orang. Dan di seberang jalan itu adalah pendopo kadipaten. Bangunannya sangat indah sekali. Taman di sekelilingnya ditata dengan rapih, menyejukkan pemandangan. Kata orang di kedai minum tadi bahwa Bupati Garung bernama Rampuka juga seorang saudagar yang kaya raya dan sering berdagang sampai keluar tanah Jawa Dwipa. Pantas pembangunannya sangat rapi. Dan tadi ketika kita masih berada di pinggiran, pesawahannya sangat subur-subur. Padi menguning menghampar luas. Kebun palawija yang menghijau terdapat di kiri kanan jalan. Betah sekali aku tinggal di kadipaten ini, Karnis. Oh ya, Widura. Apakah mungkin si Bentar Jahanam dan kawan-kawannya itu bersembunyi di kadipaten ini? Pertanyaan itu sulit untuk dijawab. Kita semua tahu, wilayah kerajaan Benawa ini sangat luas, terdiri dari beberapa kadipaten. Jadi sulitlah untuk mengira-ngira di mana bersembunyinya si Bentar palsu dan kawan-kawannya itu. Ya, kalau begitu, kita bisa berbulan-bulan di kerajaan Benawa ini. Tergantung kepada nasib juga. Siapa tahu kita menemukan tempat persembunyiannya secepat mungkin. Atau bisa juga mereka bersembunyi di kadipaten ini. Ya, siapa tahu kan? Seperti bermain judi saja pakai siapa tahu. Ya, namanya juga siapa tahu. Bisa ya, bisa tidak. Mari kita cari penginapan. Hari sudah sore. Ya, aku juga sudah ngantuk. Yuk. Up. Wah, ruangan makan ini cukup besar, rapih, dan bersih. Di dindingnya menempel gambar-gambar hiasan yang indah. Pelayannya cantik-cantik, tapi sopan santun, tidak memperlihatkan kesan pinang. Matamu hijau biru kalau melihat wanita cantik. Dasar. Loh, aku kan sedang menceritakan apa adanya yang terlihat di ruang makan ini. Kalau memang pelayannya cantik-cantik, masa harus dikatakan jelek? Mataku kan sehat, guys. Sudah, jangan banyak omong. Makan tuh nasi liwet dan ayam bakarnya. Kau tidak marah kan? Sudah, aku juga mau makan. Sebab kalau makan sambil marah atau ngedumel, tidak akan jadi daging. Biar, mau jadi daging, mau jadi apalah, itu urusanku. Diamlah, aku lagi makan nih. Karnis, lihat. Ada apa? Dua orang pemuda gagah dan perlente memasuki ruangan ini dan orang-orang pada mengangguk, menghormat. Pasti mereka bukan orang yang sembarangan.
cukup berwibawa dan tidak angkuh. Wajahnya juga cukup tampan dan tegap. Kau kalau melihat pemuda yang tegap dan tampan, matamu jadi hijau biru. Dasar. Tapi kan aku... Ya, sedang menceritakan apa adanya yang terlihat di ruang makan ini. Kau mau ngomong begitu kan? Tapi kalau... Kalau memang pemudanya tampan, masa harus dikatakan jelek? Mataku kan sehat. Itu juga yang akan kau katakan, bukan? Sudah. Tapi aku kan tidak marah seperti kau tadi. Makannya ditambah lagi. Cukup, terima kasih. Boleh saya bertanya? Silakan. Kalau boleh saya tahu, siapa dua orang pemuda yang baru masuk tadi? Yang sekarang duduk di pojok ruangan itu. Ya, siapa mereka? Yang memakai baju merah menyala, bernama Raden Rampuka, Kanjeng Adipati Garung ini. Oh iya. Sedang yang satunya lagi, yang berbaju biru muda, bernama Raden Baludra, penasehat dan wakil Kanjeng Adipati. Oh iya, terima kasih. Permisi. Kita berhenti di sini dulu, Nek Sihir. Sebelum kita memasuki pusat keramaian Kadipaten Garung ini. Ya, kita agak telat datang, Kanjeng Adipati. Yang penting kita sudah datang. Kalau begitu, kita harus menyelidiki keadaan dulu sebelum pergi ke pendopo Kadipaten. Tempat Rampuka dan Baludra berdiam. Itu sudah pasti. Siapa tahu orang-orang Madangkara sudah berada di sana. Bisa celaka kita. Tapi Rampuka dan Baludra sangat benci sekali terhadap orang-orang Madangkara. Jadi tidak mungkin mereka akan menerimanya. Makin hari makin bodoh saja kau, Suhita. Kau harus ingat, orang-orang Madangkara itu pasti telah bercerita panjang lebar tentang kejahatan kita pada Raja Benawa. Dan Raja Benawa pasti sudah menyetujui untuk menangkap kita di wilayahnya. Iya. Dan Rampuka, juga Baludra, bukan orang yang bodoh seperti kamu. Kalau seandainya orang-orang Madangkara itu datang menyelidiki ke Kadipaten Garung ini, pasti akan diterima dengan baik oleh Rampuka sebagai Adipati Garung untuk menutupi maksudnya yang jahat terhadap rajanya sendiri dan kebenciannya terhadap orang-orang Madangkara, yakni kepada Raden Bentar dan Paksi Jaladara. Paham kamu? Iya ya. Kanjeng Adipati memang orang yang lihai. Aku sudah cemas sekali. Kalau tidak datang kemari. Tapi syukurlah, sekarang kalian sudah sampai di sini. Bagaimanapun juga, tenaga kalian sangat kami butuhkan. Terutama sekali dari kesaktian Nenek Sihir. Oh, jangan percaya begitu saja tentang kesaktian ilmu sihirku. Kalau juragan belum menyaksikannya. Ya, nanti saya akan menyaksikannya. Nenek Sihir, dan saya sangat percaya kepada kemampuan Nenek Sihir. Iya. Terima kasih atas pujiannya, Kanjeng Adipati Rampuka. Mungkin Nenek Sihir telah mengetahui segala rencana yang akan saya jalankan, bukan? Ya. Dan ini sangat rahasia sekali. Ya, Bentar Jadian ini dan Suhita telah menceritakannya kepada saya, Kanjeng Adipati. Yang pada pokoknya, Kanjeng Adipati ingin merebut kembali tahta kerajaan Benawa yang memang tadinya dimiliki oleh Sri Maharaja Garung, yaitu ayah Kanjeng Adipati Rampuka sendiri, yang sekarang sudah berpindah tangan. Ya, oleh karena itu sekarang Kanjeng Adipati sedang mempersiapkan untuk menyerang keraton, bukan? Benar sekali. Ya, dan Kanjeng Adipati juga sangat dendam terhadap orang-orang Madangkara, terutama kepada Raden Bentar dan Paksi Jaladara. Karena orang tua mereka telah membunuh orang tua Kanjeng Adipati yang menyebabkan lepasnya tahta kerajaan. Benar sekali. Kemudian Kanjeng Adipati
sanggup melindungi Bentar Jadian ini dan Suhita dari kejaran orang-orang Madangkara. Asal mereka sanggup membantu segala rencana Kanjeng Adipati itu. Benar sekali, Nenek Sihir. Ya, sebelum sampai di Kadipaten Garung ini, Bentar Jadian dan Suhita meminta bantuan kepada saya supaya menolong mereka dari kejaran orang-orang Madangkara itu. Saya mau membantu mereka karena saya pun merasa dendam terhadap orang Madangkara, terutama kepada turunan Brahma Kumbara, karena dia telah membunuh suami saya dalam suatu pertarungan. Oh, kalau begitu kebetulan sekali. Kita semua yang ada di sini sama-sama dendam terhadap orang-orang Madangkara. Tapi kita pun jangan lengah. Pasti orang-orang Madangkara itu akan dibantu sepenuhnya oleh Sri Maharaja Benawa. Karena jelas kehadiran Bentar Palsu dan Suhita di sini akan mengganggu ketentraman kerajaan Benawa. Kita tidak usah takut. Karena kita mempunyai nenek sihir yang akan membantu kita sampai titik darah penghabisan. Jangan khawatir, Kanjeng Adipati Rampuka. Saya akan bertarung mati-matian. Sudah kepalang tanggung sampai ke sini. Pantang untuk mundur lagi. Menang atau mati. Terima kasih, Nenek Sihir. Ya, terima kasih, Nenek Sihir. Mohon maaf. Saya haus sekali. Betul-betul saya haus sekali. Silahkan ke ruang istirahat. Sudah disediakan makanan dan minuman. Minuman apa saja sudah tersedia. Tapi Nenek mau... Sudah. Istirahat dulu, Nek. Nanti akan disediakan. Ya, tapi aku... Ya, darahnya nanti akan disediakan. Tenang saja, Nek. Kalau tidak disediakan, aku akan pulang. Ya. Barangkali masih ada sesuatu yang harus saya sediakan. Iya. Begini. Sekarang Nek Sihir dan kau Suhita istirahat duluan. Oh, iya. Mari Kanjeng Adipati. Silakan, Nek. Saya juga mohon diri. Silakan Suhita. Kesukaannya, yaitu darah. Apa saja. Apa darah ayam, kijang, kerbau, atau kalau ada darah manusia juga dia senang. Ya, malah sangat senang sekali. Katanya untuk menambah kekuatan sihirnya. Tapi... Jangan bingung-bingung. Kalau tidak ada darah manusia, ya tidak apa-apa. Dia nenek sihir yang mengerti. Iya, akan kusediakan secepatnya. Pokoknya darah kan? Dengan keadaan seperti sekarang ini, bagaimana menurut pendapatmu, Kakang Baludra? Dugaan kita meleset, Rai Rampuka. Maksudnya? Kemarin-kemarin kita sangat mengharapkan sekali kedatangan mereka. Tapi sekarang lain keadaannya. Lain? Lain bagaimana, Kakang Baludra? Kedatangan mereka sangat membahayakan kita. Hah? Membahayakan? Ya, karena mereka sudah diketahui oleh orang-orang Madangkara bahwa mereka bersembunyi di sini di kerajaan Benawa. Berarti pelarian mereka sudah terbuka untuk ditangkap. Tapi kerajaan Benawa ini kan luas, terdiri dari beberapa kadipaten. Jadi sulit mereka untuk melacaknya. Jangan menganggap orang-orang Madangkara itu bodoh. Yang mengejar Bentar Palsu dan kawannya itu orang-orang yang pandai dan berilmu kedikjayaan yang tinggi. Jadi, alangkah salah besar kalau kita menyepelekan mereka. Ya, terus? Dan juga, jangan meremehkan orang-orang keraton sendiri. Sri Maharaja Benawa adalah raja yang adil dan dicintai oleh rakyatnya dan orang-orang terdekatnya. Jadi, bisa saja Sri Maharaja meminta bantuan kepada orang-orang sakti beraliran putih untuk membantu orang-orang Madangkara itu. Dan dengan ilmu putihnya, seorang begawan bisa mengetahui di mana Bentar dan kawan-kawannya bersembunyi. Jadi? Dan kalau mereka mengetahui bahwa kita yang melindungi si Bentar Palsu, wah, celakalah kita. Maksud kita akan terbongkar. Hancurlah segalanya. Itu pendapat Kakang Rai Rampuka.
Jadi segala sesuatunya terserah keputusan Rai. Kalau begitu, mereka harus disingkirkan, Kakang, sebelum terlambat. Tentu saja, tapi dengan cara yang halus, supaya tidak dendam kepada kita. Caranya bagaimana, Kakang Baludra? Begini, Rai Rampuka. Besok atau lusa kita bohongi mereka. Bohongi bagaimana? Di kadipaten kita ada musuh dalam selimut yang telah melaporkan kedatangan Bentara palsu, Suhita, dan nenek sihir kepada Sri Maharaja Benawa. Dan tidak akan lama lagi mereka akan datang menyelidiki ke sini. Jadi demi untuk keamanan kita semua, supaya Bentar palsu dan kawannya pindah ke tempat lain di luar Kadipaten Garung. Kemana kira-kiranya, Kakang? Kita sediakan tempat persembunyian di sebuah hutan di antara perbatasan Kadipaten Garung dan Kadipaten Kaso. Terus bagaimana? Kita suruh mereka untuk mengacau keraton atau kadipaten lainnya bersama nenek sihir. Pokoknya, asal kadipaten kita jangan diapa-apakan. Kan beres. Bentar dan kawan-kawannya tidak akan curiga kepada kita. Hanya sampai di situ saja, Kakang? Tentu saja tidak. Jadi seterusnya bagaimana? Setelah beberapa saat Bentar palsu berada di tempat persembunyian yang baru, kita laporkan kepada Sri Maharaja Benawa dan orang-orang Madangkara itu di mana mereka bersembunyi. Jadi si Bentar palsu akan terusir dan kita tidak akan dicurigai akan mengadakan serangan ke keraton. Kalau seandainya Bentar palsu tertangkap dan dia melaporkan keadaan tentang kita, bagaimana? Tentu saja Sri Maharaja Benawa dan orang-orang Madangkara tidak akan percaya kepada omongan orang jahat yang telah banyak dosa-dosanya. Lagi pula, kita kan yang memberitahukan tempat persembunyiannya. Mengenai nenek sihir itu? Saya kira Sri Maharaja Benawa mempunyai orang sakti yang beraliran putih untuk melawan si nenek sihir. Rencana kita jadi tertunda lagi, Kakang. Ya, apa boleh buat. Kita bikin rencana yang lebih matang lagi. Tapi biayanya tambah banyak, Kakang. Yang penting kita selamat dan Siapa yang biasa duduk di kursi paling belakang kalau mereka sedang makan? Maksud Kanjeng Adipati, seorang laki-laki dan seorang perempuan, begitu? Kemana mereka sekarang? Sebentar lagi juga mereka datang. Aku rasa mereka bukan orang Kadipaten Garung. Sudah berapa lama mereka menginap di sini? Baru 4 malam dengan malam ini. Tuh, mereka datang dan duduk di tempat yang sama seperti yang kuceritakan. Oh, itu Kanjeng Adipati. Ya, mereka. Yang laki-laki bernama Widura, sedangkan yang perempuan bernama Garnis. Mereka berasal dari mana? Katanya dari Madangkara. Hah? Madangkara? Iya, Kanjeng Adipati. Sudah. Barangkali ada pesan untuk mereka? Tidak. Sudah pergi. Baik, Kanjeng Adipati. Silahkan duduk, Kanjeng Adipati Rampuka. Oh, dari mana saudara mengetahui nama saya? Dari pelayan penginapan ini. Oh iya? Oh, kenalkan ini wakil saya, Kakang Baludra. Selamat malam, Juragan Baludra. Panggil saja Baludra, tidak usah pakai juragan segala. Ya, kenalkan ini sahabat saya, Garnis. Selamat malam, Kanjeng Adipati dan Baludra. Selamat malam, Garnis. Oh ya, nama saya Widura, Kanjeng Adipati. Saya sudah tahu nama saudara. Pelayan yang mengatakannya. Katanya, kalian berasal dari kerajaan Madangkara. Tidak salah, Kanjeng Adipati. Kami sudah hampir 4 malam menginap di sini. Ya, saya kenal orang Madangkara. Mereka baik-baik dan peramah. Kanjeng Adipati, jangan memuji kami. Oh, tidak. Yang saya katakan itu memang sesungguhnya.